Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dengan NIM 1931072 dari kelas Perbankan Syariah semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah Public Relation. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang humas atau hubungan masyarakat, yang meliputi pengertian humas, fungsi humas, tujuan humas, prinsip, tugas, manfaat, dan contoh humas yang akan dibahas di video ini. Pengertian humas. Hubungan masyarakat. Humas atau dalam bahasa Inggris Public Relation, yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik, goodwill, sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Fungsi humas atau hubungan masyarakat menurut Edward Bernay adalah menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik, melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah, usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaiknya. Tujuan humas hubungan masyarakat yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana, maupun dana, demi kemudahan dan terlaksanakannya. Tujuan organisasi membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Prinsip humas atau hubungan masyarakat antara lain, hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta bukan fiksi. Hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial, bukan perihal personal. Humas wajib merealisasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakili. Humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Humas harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang benar. Humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Humas wajib melaksanakan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Tugas humas. Dari humas atau hubungan masyarakat menurut Nadari Nawawi dan Martini Hadari adalah membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Menyiapkan bahan yang terkini tentang suatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran seminar, dan lain-lain. Bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca dan diketahui isinya oleh pemimpin. Menyerahkan informasi yang jelas
yang telah disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat atau pihak yang terhubung membuat susunan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Manfaat humas hubungan masyarakat menurut Frank Jeffkin adalah manajemen krisis dalam beberapa masa belakangan ini. Hampir semua organisasi pernah mendapatkan krisis hingga di kalangan pimpinan dan pihak manajemen mulai sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang utamanya berkaitan dengan hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk manajemen krisis yang permanen. Penerbitan desktop system. Penerbitan desktop sebenarnya sangat bermanfaat, namun lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibanding metode editing konvensional yang masih mewakili pensil. Tumpukan kertas dan juga logam pembentuk huruf. Identitas perusahaan. Tugas membuat identitas perusahaan biasanya tanggung jawab staf humas karena hal itu menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan organisasi. Hubungan parlemen dalam hal ini adalah hubungan antara beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara konsultasi khusus dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat dari beberapa departemen dan instansi pemerintah. Ada dua unsur di dalam hubungan parlemen, yaitu usaha untuk mendorong para politisi dan pejabat menjadi sadar dan juga tahu kepentingan dari organisasi atau perusahaan. Usaha untuk memperoleh berbagai informasi untuk organisasi atau perusahaan yang berhubungan supaya mengetahui peraturan atau undang-undang baru yang sedikit banyak akan berpengaruh padanya. Public relation finansial. Telah lama ada konsultan public relation yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Aktivitas ini dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana perusahaan klien untuk ikut serta di bursa saham atau mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Contoh dari humas hubungan masyarakat adalah humas media cetak. Pada umumnya, humas media cetak disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan rilis press ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dalam perusahaan, peluncuran produk maupun layanan baru. Humas media audio visual mempunyai esensi yang hampir serupa dengan humas media cetak. Informasi yang diberikan ke program yang berhubungan dengan tema promosi, radio dan televisi adalah contoh humas media audio visual. Humas media online. Humas ini semakin berkembang dan maju dan telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Suatu informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian humas, fungsi, tujuan, prinsip, tugas, manfaat, contoh terlengkap. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih.